Kiamat, silakan Kiamat 5 menit dari sekarang. Pak Erben aja dulu. Silakan Pak. Oh oke. Dengan Pak Erben yang terlebih dahulu 5 menit dari sekarang dimulai. Alkitab sangat setuju mengatakan bahwa Yesus itu nabi. Tetapi Yesuslah satu-satunya nabi yang tidak berdosa, satu-satunya nabi yang punya ajaran etika dan moral yang sangat sempurna, satu-satunya nabi yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut, satu-satunya nabi yang membawa manusia dijamin masuk surga, dan satu-satunya nabi yang sudah terangkat hidup dalam kemuliaan ke surga, dan satu-satunya nabi yang menyediakan tempat di surga buat para umat yang ditebusnya, dan satu-satunya nabi yang menjadi raja segala raja di akhir zaman, dan hakim yang adil. Jadi kalau orang mengatakan Yesus bukan nabi, itu justru bertentangan dengan ajaran Alkitab. Baru kalau dikatakan lagi tadi tentang bahasa Yunani, sebenarnya orang yang menolak bahasa Yunani sebagai bahasa kitab Injil adalah orang yang buta sejarah. Karena bahasa Yunani pada zaman Yesus itu adalah bahasa internasional. Dan menurut saya si Juma ini perlu belajar sejarah. Karena di Qur'annya sendiri juga memakai kata Injil. Kata Injil itu berasal dari kata Yunani, Evangelion, di situ ya. Baru kalau dikatakan Paulus itu musuh daripada Yesus, ini kembali lagi bahwa Juma ini buta sejarah. Karena catatan sejarah, Yesus lahir itu di tahun 4 atau 5 sebelum Masehi, sedangkan Paulus itu lahir di tahun 3 Masehi. Jarak Yesus dengan Paulus 7 tahun. Sedangkan menjadi seorang rabi itu usia 30 tahun. Jadi ketika Yesus berusia 30 tahun, berarti Paulus masih berusia sekitar 25 tahun. Dia belum menjadi seorang rabi. Kembali, Bro Juma ini selalu berbicara di awang-awang, tidak pernah meneliti data, sehingga hanya bibir yang berbicara, tetapi data tidak akurat. Itu. Jadi kalau dikatakan lagi bahwa yang dinubuatkan Nabi yang seperti Musa itu sudah dikunci di dalam Mazmur 147, ayat 14, 19, 20, bahwa Tuhan tidak akan pernah berbicara lagi setelah bangsa Israel dipilih melalui bangsa lain. Dan Muhammad itu adalah bangsa Arab, bukan keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu 12 suku. Jadi Nabi itu harus berasal dari 12 suku Israel. Di situ, jadi Bro Juma, tolonglah, jangan hanya narasi bibir, tetapi harus berbasis data yang bisa dibawa di muka umum. Karena kita hadir untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama. Bukan membodoh-bodohi orang bodoh. Jangan sampai kita orang cerdas di kalangan orang bodoh, tapi hari kita menjadi orang cerdas di kalangan orang jenius. Lanjut Bro Kiamat. Ya, masih ada waktunya ya. Nah, saya mau memberitahu nih, boleh di-pause bentar waktunya. Ada berapa menit? 1 menit 55 detik. Bentar, boleh minta tolong Umi Mican. Oke, bentar. Diperbesar layarnya. Bentar ya. Oke, wait ya, wait. Aku tunjukkan dulu author bukunya ya, jadi supaya teman-teman bisa belajar ya dari buku ini. Jadi kadang saya miris kalau ngobrol sama teman Islam tapi nggak ngerti literatur sama sekali. Jadi langsung ngomong misalkan Kristen itu agama pagan, ya. Jadi artinya belum belajar sama sekali tentang Islam. Jadi begini ya, Buka ini saya tunjukkan. dulu aja Kiamat, buka dulu ya. Biar saya start. Oke, sudah aman. Oke, saya terima kasih waktunya, ya. Silakan. Ya, di sini dikatakan gini ya, sebelum Islam datang, ya, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi keyakinan agama. Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi itu sejalan ya dengan Quran surah 16 ayat 57 dan surah 53 ayat 19 sampai 21, di mana di situ Allah itu mengakui dirinya adalah sesembahan pagan. Makanya itu Allah ini ya menolak itu, dia mempunyai anak perempuan dan seterusnya. Karena memang orang-orang pagan saat itu menyebut nama Tuhannya siapa di sini? Allah sebagai Tuhan mereka. Jadi Allah ini bukan proper name, tapi generic name. Kalau proper name itu nama. Nama Tuhannya umat Islam siapa? Ya jangan Anda sebut Allah, karena itu nanti sama dengan orang-orang pagan saat itu jatuhnya. Ya, karena makna dari Tuhan, Allah itu apa? Allah itu adalah sesembahan. Dan Alkitab itu sepakat dengan itu. Jadi kalau ada yang menyembah dewa, ya dia kalau dia dalam perjanjian baru dikatakan teos gitu ya. Kalau teos itu bisa dewa-dewa, bisa ini ya. Jadi tergantung nanti konteksnya, bisa malaikat-malaikat dan seterusnya. Jadi penting untuk memahami bahasa ya, supaya nggak terjebak dengan kaidahnya sendiri. Kemudian kepercayaan Islam ini itu diwarisi secara turun-menurun, ya, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Makanya nggak heran ketika Muhammad ya dikatakan dia itu menceritakan cerita dongeng ya di dalam surah 8 ya, QS 8. Saya lupa ayatnya, nanti saya bisa tunjukkan lah. Nah itu dikatakan cerita-cerita dongeng, jadi yang disampaikan oleh gini, surah 8 ayat 31. Nih bisa saya tunjukkan, boleh di-pause bentar. Saya langsung ingat ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan hikmat ya, ayat 31 nih. Kita lihat. Jadi Al-Quran itu sebetulnya waduh ya, ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu nih. Al-Quran tidak lain
Hanya habis dongeng kiamat. dahulu. Oke, terima kasih. Ya, Dinda Wafi silakan. Cek Ustaz bunyi. Wafi, ya. Ada. Oke, jelas ya suara saya ya. Jelas Bang. Ini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Mas Erben sampai bilang bodoh-bodoh barusan ya agak etis lah. Tidak usah gitulah, kita diskusi aja gitu. Tidak usah bilang apa membodohi orang yang bodoh begitu. Sampean itu kalau diskusi fokus aja sama narasi Bang Zuma, tidak usah seperti itu. Karena kalau saya tanyakan Anda dengan satu pertanyaan, ketika awal mula Bible ya bahasa asli Yesus dari Aramaik diterjemah ya Pentateuch diterjemah menjadi Yunani itu para rabi saat itu menggunakan manuskrip apa? Kan seperti itu nanti pertanyaannya. Dan fakta sejarahnya Anda tidak akan pernah tahu begitu. Kemudian kiamat. Nah, kenapa gini? Saya ada niat diskusi kalau sama kiamat ya. Saya cuma niat ngajari dikit biar agak terbuka pikirannya gitu, Mas Kiamat. Tadi sampean menggunakan surah Al-Anfal ayat 31 bahwa Al-Qur'an itu isinya dongeng-dongeng terdahulu. Kenapa saya malas diskusi dengan Anda? Karena Anda itu cuma comot-comot, kemudian tidak dibaca secara sempurna dan dipahami dan disimpulkan sendiri. Padahal di dalam surah Al-Anfal ayat 31 itu gini deh. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka ini orang-orang kafir. Kalau Al-Quran dibacakan kepada orang kafir ini akan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran itu dongeng terdahulu itu orang kafir. Makanya sampean bernarasi seperti itu karena Anda kafir. Begitu. Itu orang-orang Quraisy di sana dengan kesombongannya mengatakan ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka mengatakan hadza asatirul awwalin. Ini hanya dongeng-dongeng terdahulu gitu loh. Makanya saya malas diskusi sama kiamat ini apa? Nyomot, nyimpulkan, pakai tafsir tadi bilang ahlul kitab ini minoritas. Loh, Nabi itu pendatang di Madinah. Ahlul kitab itu mayoritas di sana. Seperti itu. Anda kalau nggak paham sejarah Islam janganlah deh, nggak usah diskusi. Belajar dulu sama saya, ada apa-apa di Zoom berdua gitu. Karena gabrul nantinya membawa tadi ya, apa data yang dibawa tadi bahwa dulu sebelum Islam datang orang-orang sudah beragama apa itu agama dengan menyebut nama Tuhannya adalah Allah itu gak diteruskan narasinya. Coba diteruskan di bawahnya ada tulisannya itu bahwa agama itu disebut oleh Allah dengan agama Hanif. Itu ada perinciannya. Agama Hanif itu memang ada, makanya Sayyidah Khadijah itu agamanya Hanif. Hanif itu artinya lurus, tidak bengkok, tidak nyembah berhala gitu loh. Sekianlah. Oke, jadi tidak tersentuh ya tema kita ya, bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dan bukan Paulus. Kalau Paulus ini jelas dia Nabi palsu yang dinubuatkan Yesus yang datang dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah Nabi di Antioquia. Nah, terkait dengan Nabi yang sama seperti Musa, diterangkan di dalam Kejadian 25 nomor 15, yang menghuni utara kota Madinah, itu disebut tema di dalam kitab Kejadian. Lalu kemudian Rasul Muhammad SAW dikatakan pula bahwasanya di dalam sirah Nabawiyah tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan setahun kemudian tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah umat Islam kemudian berhasil mengarahkan orang-orang kafir Mekah dalam peperangan Badar Kubra. Nah, ini adalah perang pertama umat Islam berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah, dan mereka kaum musyrikin ini adalah keturunan dari Bani Ismail yang disebut Khedar. Dan itu tertera di dalam nubuatan Yesaya 21 nomor 16 nomor 17. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Khedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah dari Bani Khedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Ini kira-kira kalau dari Yesus, siapa pasukan Yesus yang datang kemudian membasmi ya daripada kemuliaan Khedar ini? Adakah? Adakah pasukan Paulus yang datang membasmi Bani Khedar sesuai dengan Yesaya 21 nomor 16 nomor 17? Tidak ada sama sekali. Ini digenapi oleh perang Badar yang mana Rasul Muhammad SAW pada tahun 2 Hijriah, setahun setelah 1 Hijriah, kemudian beliau melumpuhkan kota Mekah, di mana kota Mekah itu berpenghuni dari keturunan Khedar. Hayo, kalau ada bantahan silakan bantah data itu. Data yang ada dalam kitabnya agama Yahudi, bukan di kitab kalian ya. Lalu kemudian dikatakan dalam Yesaya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa umat Islam ini akan mempunyai nyanyian baru untuk memuji Allah. Yesaya 42, nomor 10, nomor 12. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mana nyanyian baru itu?
dalam bahasa Yunani? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Halo. Pasti bahasa dari keturunan Abraham alaihissalam. Demikian. Ya, waktunya habis. Ya. Umi, Iya, ya. mungkin ada yang bisa pakai layar gitu yang di bawah biar timernya. Ya, yang bisa tampilkan sesuai. timer, betul, Hmm. betul. Oke, siapa yang bisa tampilkan timer? Tolong Ya, typing. biar saya turun. Abudi Makasih, bisa Pak Ustadz tampilkan Juma. timer nggak? Salam kenal Guna Islam. Ustadz Naja. Assalamualaikum. Iya, Saya turun iya, di bawah saya berapa tadi? jadi moderator. Umi. Terima kasih, Ya, saya makasih berapa Bang, tadi? makasih. Oh, ada Bang Alif, ada Bang Alif, bentar. Yesaya 21 nomor 16 nomor 17 ini adalah nabi yang sama seperti Musa yang melumpuhkan kota tempat kediaman Kedar, dan itu tidak dilakukan oleh Paulus. Apalagi Yesus. Assalamualaikum, Kang Alif. Saya- Bisa bantu timer, Kang Alif? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar Mi, tak siapkan bentar. Boleh, sebentar. Umi Michan minta ini dong, apa frame? Biar aku Minta apa? bisa- Permen. Ya, permen Ini- lato-lato minta. Jadi gini, Kurang jelas suaranya, Bro. buat para narasumber Ya. saran ya. Jadi gini, kita siapkan timer, jangan minta di on off kan ya. Jadi sesuaikan aja, siapkan data. Jadi waktu tetap berjalan, silahkan Anda siapkan data gitu. Oh gitu. Ya berarti nyebut Saya- ayat doang boleh ya? Nggak perlu dibaca. Kalau cuma tadi. kalau baca ayat itu sudah termasuk nunjukin data. Apa disebutin aja surat apa gitu. Ini kesepakatannya berapa menit? Mungkin dinaikkan 6 menit ya, jadi satu orang 3 menit begitu. Oh ya. Saya bawa satu HP ini, nggak bisa book on cam ini. Nggak apa-apa disebutkan, ini dibacakan aja, Ustaz. Mm-mm. Oke, udah bisa kita tanggapi? Bentar. Berapa Oh menit? iya ya, silakan Pak Erben dulu aja deh. Oke, oke. Ya. Yang pertama ya, kalau Bro Juma mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, maka pernyataan Bro ini sebenarnya bertentangan dengan surat Yasin 14. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Paulus itu adalah murid Nabi Isa yang dianggap oleh orang Muslim sebagai Yesus Kristus. Jadi sebenarnya saya jadi bertanya-tanya, apakah Ibnu Katsir yang salah, yang hidupnya lebih dekat dengan zaman Muhammad, atau Juma yang lahir di daerah Makassar yang ribuan tahun setelah Nabi Muhammad? Saya tidak mengerti bagaimana. Ini ada datanya, saya tunjukkan di sini. Ini ya. Jadi bahwa tafsir Ibnu Katsir bicara seperti itu ini nih. Ada Paulus ini. Nah, itu yang pertama. Tafsir Ibnu Katsir surat Yasin 14 itu ya. Oke, saya tidak usah sampai ke sana. Saya sudah sebutkan ayatnya. Itu yang berikut. Baru kalau kalian pun sibuk menyerang Paulus, saya melihat secara ajaran etika dan moral dan secara perlakuan Paulus setelah bertobat, tidak ada yang bertentangan dengan Yesus. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad yang sangat bertentangan dengan Yesus. Karena ajaran Paulus itu tidak pernah mengajarkan orang untuk membenci, untuk membunuh, untuk merampok, untuk memperkosa, untuk kawin yang gak jelas. Itu nggak pernah. Dan itu sesuai inline dengan ajaran Yesus, Bro Juma. Itu yang harus saya sampaikan. Baru tadi Sinaja katakan, dari mana Septuaginta menerjemahkan? Septuaginta menerjemahkan itu ada dari tulisan Esra. Esra itu dari Yosia. Yosia ini mulian dari Samuel. Samuel baru dari Musa. Ada data sejarahnya. Jadi sebelum kamu bertanya, membuktikan. Justru nanti kalau saya tanya, Quran 1924 dikanonisasi di Mesir, di sana itu sumbernya dari mana? Kenapa waktu itu malah banyak dibuang Quran, dilemparkan ke Sungai Nil? Itu yang nanti kamu bingung. Dan itu aku baca dari bukunya Profesor Munim Siri, yang seorang guru besar. Tapi nanti kalau sampai ke sana kamu bisa jantungan. Belum lagi nanti kalau kita bicara seperti yang sampaikan Bro Kiamat tadi, ada Quran yang dimakan rayap atau dimakan burung dan lain sebagainya. Belum lagi Quran yang tidak digantikan, surah-surah yang tak tergantikan itu. Nanti Bro Kiamat ke situ. Bisa tunjukkan data-data kok kita. Saya ini buka datanya nih. Ini ya. Mana ini? Kameranya. Bro Kiamat, ngomong aja Bro, sambil saya tunjukkan data. Iya. Ya, jadi Al-Quran itu sebenarnya mengalami rekonstruksi ya. Kalau barangkali teman-teman Muslim yang mau menutup-nutupi, jadi ada juga versi Hafs. Hafs itu kalau menurut Musnad Ahmad jilid 2 itu dikatakan pendusta. Saya bisa menunjukkan nih tentang apa editing dari Quran ya, dari buku. Silakan Pak Edwin. Nanti. Udah lanjut aja. Lanjut, habiskan aja. Ya. Oh, saya mau buka kamera barangkali. Tapi, Oh ya, oke. ya, boleh ini minta print-nya, no? Oke, saya sebetulnya heran ya sama teman-teman Muslim yang membenci Paulus. Paulus itu pribadi yang ini ya ketika dia berdosa, ketika dia sebelumnya sebelum Yesus Kristus pilih ya di Kisah Para Rasul 9 ayat 5, dia memang betul seorang pembunuh ya, dia itu pengejar pengikut Kristus. Tetapi justru bisa dilihat bagaimana ketika Kristus itu merubah dia menjadi pribadi yang begitu mulia ya. Nah, kita tadi bicara tentang manuskrip ya. Ternyata teman-teman Muslim ketika menyerang itu nggak tahu diri bahwa
autografi dari Quran itu disempurnakan loh, dirubah-rubah. Ini penulisan pun dirubah melalui proses editing. Anda bisa dengarkan ceramah para ulama ya. Ini saya tunjukkan aja. Jadi memang mengalami perubahan. Makanya ada yang namanya kanonisasi, ada perbedaan dari Quran versi khas, ada Quran versi Wars, dan seterusnya. Jangan bicara nanti, oh itu hanya berbeda dialektika. Oh, nggak bisa. Anda kalau bilang antara burung dalam bahasa Indonesia itu adalah hewan, kemudian burung misalkan di Jawa itu adalah kemaluan misalkan ya, itu beda jauh. Tapi kalau antara Hafs dengan Kolun misalkan, itu sangat dekat maknanya, tapi bahkan bisa berlawanan. Itu artinya bukan dialek, tapi memang tidak kesesuaian dari hafalan. Dan Alkitab itu terjaga dengan apa? Dengan manuskrip yang banyak, 26.000. Nah, jadi narasi dari Quran Anda mengatakan Taurat itu telah diubah-ubah, Injil dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya tidak percaya diri dengan kitabnya sendiri. Artinya apa? Artinya kita perlu membuktikan sebetulnya yang menerima wahyu itu siapa. Ya misalkan, tadi kan membandingkan Paulus ya, pribadi Paulus. Saya mau menunjukkan ya, misalkan ini saya udah bosen ya, Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Yang harusnya pada zaman Mesir itu saya bisa tunjukkan. Mereka semua itu menikahi anak seseorang itu, batas menikah bawahnya itu adalah, ini di zaman kuno ya, itu 12 tahun ke atas loh. Nah, tapi Muhammad malah setengahnya, 6 tahun. Di Bukhari 4738. Saya sudah cek kemarin Bro Juma mau membantah itu. Saya sudah cek, saya terjemahkan dengan ini, memang itu menyetujui, bahkan itu banyak hadis yang mengatakan itu. Ya, kemudian menikahi anak menantu yaitu Zainab surah 3340 ya. Kemudian di hadis Ahmad 1401. Ini temanya apa sih ini? Temanya tidak berdaya, temanya ketidakberdayaan. Bingung saya ini. Iya, tadi kan ke Paulus ya, saya bahas ke Muhammad, jangan marah-marah. Ya, Nabi yang sama seperti Musa, apakah Paulus pendiri Kristen atau baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu poinnya. Jangan bawa-bawa Ibnu Katsir. Kalian malu nanti kalau saya jelaskan Ibnu Katsir tentang Paulus itu, karena Paulus itu binatang di neraka menurut Ibnu Katsir. Oke, lanjut. Silakan Dinda Wafi. Timer jalan ya? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Erben bilang Pentateuch ya. Pertama kali ketika diterjemah Yunani itu dari Esra. Coba dibuka datanya Mas Erben, saya ingin tahu. Kalau masalah kanonisasi ya, bukan kanonisasi ya, tapi kodifikasi Al-Quran. Yang di Mesir itu apa? Yang dirubah itu apa? Coba tunjukin. Yang dirubah di Mesir itu apa? Dan Mun'im Sirri itu siapa? Ulama liberal kok. Mun'im Sirri itu kenapa kok ditolak oleh mayoritas ulama Islam di Indonesia? Karena dia menghalalkan LGBT. Bukunya banyak. Itu dulu waktu saya diskusi sama Anda, Mas Erben, itu sudah saya jawab itu. Nggak usah pakai Mun'im Sirri. Orang yang menghalalkan LGBT kok dipakai. Apakah Anda pecinta LGBT? Dia tuh orang liberal gitu loh. Nggak usah dipakai. Saya heran kadang ya, kok perkataan orang yang seperti itu yang Anda kutip gitu loh. Nggak ada yang kredibilitasnya lebih hebat lah daripada orang yang suka LGBT gitu. Yang kedua, kemudian tentang ayat Al-Quran yang dimakan kambing katanya. Itu kan dinarasikan dalam dua hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Kedua-duanya itu adalah termasuk hadis muttorib. Hadis muttorib apa? Yaitu hadis yang matannya sama tapi simpang siur isinya. Hadis muttorib itu tergolong dhaif. Kenapa? Karena periwayatannya simpang siur dan rawi-rawinya tidak terpercaya. Gitu. Makanya belajar ilmu hadis dulu. Jangan narasi dulu gitu loh. Apalagi sampai mengeluarkan surah Yasin ya, ayat 14. Ketika di sana mengatakan inna ilaikum lamursalun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditulis Yohanes dan Paulus. Anda harus tahu, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu menuliskan beberapa macam riwayat tanpa menyebutkan riwayat ini benar atau tidak. Nanti pembenaran atau tidaknya Imam Ibnu Katsir menulis kitab yang lain khusus untuk riwayat tersebut. Namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu nanti di sana Anda akan melihat bahwa riwayat dalam surah Yasin 14 tentang Yohanes dan Paulus itu adalah riwayat maudhu, riwayat palsu. Harus tahu metode penulisan kitab tafsir itu gimana gitu loh Mas Erben. Padahal sudah saya jawab dari dulu, itu gak mudeng-mudeng sampean ini. Apalagi kalau kita melihat ya seperti Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Katsir, Imam Ahmad, semuanya mengatakan Paulus itu nama binatang di neraka jahanam. Ada yang mengatakan nama batu di neraka jahanam. Ada juga yang mengatakan nama jurang di neraka jahanam. Itu Paulus bahasa Arabnya. Begitu. Mau nggak dibilang Paulus itu jurang di neraka jahanam? Kan mutiar kamu nanti. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi tak berdaya kalian ya untuk kemudian menyatakan nabi yang sama seperti Musa. Jadi perdebatan kalian tadi dengan Unirifa itu menjelaskan tentang nabi yang sama seperti Musa yang jago perang itu. Kalau Paulus Paulus jago apa ya? Lalu kemudian di dalam Yesaya 5, kalau kamu baca satu perikop, di situ terang dikatakan bahwasanya
Ini bukan isapan jempol belaka. Ini penggambaran bagaimana sebuah kota kemudian yang atributnya sebagai kota Tuhan. Allah tetapkan kota itu sebagai kota yang suci. Orang-orang yang tidak bersunat nggak boleh melintas di situ. Orang-orang yang bersunat kalau lewat di situ dikejar sama onta. Jadi ini bukan bayonan biasa ya. Ini bukan bayonan orang Muslim. Ini fakta. Ya, bukan guyon. Ini analisis yang menyeluruh. Bahwasanya ketika dikatakan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini di mana terjadinya? Di Vatikan. Di Yerusalem. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Ini di mana? Segala kambing domba Kedar keturunan Ismail itu di mana? Dan Nebayot juga anak Ismail itu di mana? Untuk ibadahmu. Ini di mana ini? Binatang-binatang keturunan Ismail dijadikan sebagai sandaran ibadah yang kamu hujat tadi. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, bait suciku. Ini di mana? Diagungkan ini di mana ini? Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Ini di mana ini? Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Itu di mana? Apakah Yesus pernah membentuk kondisi ini terjadi? Tidak. Paulus bisa? Tidak. Tidak bisa. Dan itu hanya bisa dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di dalam Yesaya 42 diterangkan, lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, dia akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa hamba Tuhan yang dimaksud? Paulus. Jadi kalau Anda itu hanya membahas kemudian dari Google, buka ini, Anda itu harus mengikuti cara umat Islam dong. Ketika umat Islam mengatakan Yesaya 60 nomor 5 sampai nomor 14, di situ bisa buka kitabnya. Tapi kalau kau katakan di Google hadis Bukhari Muslim halaman sekian, nomor sekian, memang ada di kitabnya umat Islam. Itu yang Anda harus pelajari dulu. Ya, silakan. Oke. Selanjutnya dari pihak Kristen, Umi moderator ya. Enggak, Kak Alif aja. Umi udah dari malam ini Oke, sudah oke. habis. Suara-suara. Fokus di topik ya, fokus di topik pembahasan. Ya, silakan. Itu akan berjalan ketika berbicara, silakan. Aku mau tunjukkan data dong. Bro Kiamat siap ya? Siap. Iya. Ini saya tunjukkan datanya. Kalau tentang Paulus itu sebagai murid Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat, Isa yang tidak dijamah oleh setan itu ada ini. Tapi kalau tafsir ini salah ya terserah kalian, itu hak kalian juga kawan-kawan muslim. Nggak peduli saya mau kalian katakan, tapi di dalam tafsir dikatakan, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus dan nama negerinya ialah Intakia. Maka ketiga utusan itu berkata ke penduduk tersebut. Jadi di sini. Tapi kalau kalian bilang artinya Paulus gini-gini, ini terserah kalian. Artinya bagi saya tafsir Ibnu Katsir di dalam surat Yasin 14 jauh lebih terpercaya daripada kalian berdua. Karena kalian itu nggak punya kompetensi untuk menuliskan tafsir dan belum diakui oleh Kemenak. Ini sudah diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dia. Jadi sebelum kalian protes ke saya, maka protes dulu lah ini. Oke, itu aja untuk hal itu. Kalau untuk Paulus ya saya katakan Paulus ini seorang yang peperangannya tidak mengangkat pedang. Tapi bagaimana dia bisa mengubah orang yang membenci Kristus dan bahkan ingin membunuh dia, menjadi orang yang mengasihi Kristus dan mengasihi Paulus. Menurut saya itulah peperangan yang paling hebat dan itulah cara-cara murid-murid Yesus berperang. Jadi mengubah orang yang membenci menjadi orang yang mengasihi Kristus, tidak dengan pedang. Makanya murid-murid Yesus itu ketika memberitakan Injil tidak mengangkat pedang. Bahkan Yesus ketika Petrus hendak mengangkat pedang, jangan. Siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Di sini. Jadi luar biasa lagi Yesus itu. Di situ, bro. Kalau masalah Yesaya 21 ayat 16 sampai 17, justru menurut saya ini ucapan ilahi terhadap Arabia. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, setahun lagi, jadi nggak berlaku lagi zaman Arab. Karena jarak Yesaya dengan Muhammad itu ribuan tahun. Yesaya ini sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Sedangkan Muhammad itu di tahun 700. Berarti ini jaraknya sekitar 1500 tahun. Sementara di sini dalam setahun lagi. Jadi Bro Juma ini mengutip sesuatu tapi tidak membaca. Tidak mengerti. Anda harus tahu bahwa Yesaya dengan Muhammad jaraknya ribuan tahun. Sementara di sini dalam setahun lagi. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa. Dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi tidak ada hubungan. Baru siapakah Nabi yang cocok dengan Nabi yang dinubuatkan oleh Musa? Saya katakan itu bukan tentang Paulus dan itu bukan tentang Muhammad. Tapi itu lebih tepat kepada Yesus. Kenapa? Karena kita melihat di sini bahwa kalau kita lihat ya, itu Musa itu bangsa Israel, Muhammad bangsa Arab. Nggak nyambung. Musa itu sekolah, Muhammad tidak sekolah tadi bro katakan. Muhammad seorang buta huruf, sedangkan Musa seorang yang jenius, bahkan sekolah kerajaan. Musa mengadakan banyak mujizat. Nabi Muhammad tidak mengajarkan mujizat. Surah 28 ayat 48. Baru kita lihat lagi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Sedangkan Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Musa melihat langsung kemuliaan Tuhan. Muhammad tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Ibadah yang dibawa oleh Muhammad, ritualnya itu ada lempar juhro itu, lempar setan. Sedangkan ibadah yang dibawa oleh Musa tidak ada seperti itu. Peraturan ibadah Musa yang diberikan ada kurban pengampunan dosa, ada hari raya perayaan.
Sedangkan di dalam Nabi Muhammad nggak ada perayaan, nggak ada kurban. Semuanya bagi-bagi daging. Itu bedanya. Jadi nggak ada kaitan. Nabi yang seperti Musa itu bukan Paulus dan bukan Muhammad. Tetapi yang lebih tepat dengan hal itu adalah Yesus. Di situ. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini sudah diklaim juga oleh Alkitab. Di mana dikatakan oleh Petrus bahwa Nabi yang seperti Musa itu, Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 26, itu adalah tentang Yesus Kristus. Itu sudah diklaim oleh Petrus bahwa Nabi yang seperti Musa itu adalah Yesus Kristus. Itu di zaman Petrus. Petrus itu berarti di tahun 40 atau 50 Masehi. Sedangkan Muhammad tahun 700. Kenapa telat klaimnya itu? Karena Muhammad baru datang sekitar 650 tahun. Bahkan padahal itu sudah diklaim oleh Petrus sebagai Yesus Kristus. Nah itu lanjut bro, apa kiamat? Sorry, waktu ku habis baca. Ayo, Ya, jadi boleh minta frame-nya dulu. Ya, nah jadi saya melanjutkan ya. Jadi ketika mau membandingkan Musa dengan Muhammad, tentu saya mau menunjukkan perbedaannya. Nah, misalkan Muhammad tadi kan udah saya tunjukkan mengawini anak di bawah umur, tapi ini standarnya adalah ini ya. Coba saya tunjukkan ya. Ini sebetulnya menarik kalau waktunya banyak ini. Nah ini dari tesis ya, dari tesis. Jadi saya bisa tunjukkan. Nah, di sini dikatakan kalau di Yunani itu umurnya 14 tahun menikah. Kalau misalkan di Romawi kuno itu 12 tahun ya wanita tuh. Di Mesir kuno itu wanita 12 tahun. Di Cina itu 15 tahun ya. Kemudian di Eropa itu 12 tahun ya. Jadi kelihatan kalau yang di Arab ini memang secara adab dan budaya itu memang sudah di bawah standar ya, standar normal. Makanya kalau menurut jurnal kesehatan atau psikologi ya itu mohon maaf disebutnya pedofilia. Karena di Bukhari 4738 Aisyah itu disetujui ketika berumur 9 tahun gitu ya. Kemudian Muhammad itu juga menikahi anak menantu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Musa. Jadi kalau Anda mau menyamakan itu ada di mana? Di surah 33 ayat 40. Kemudian di dalam Ahmad ya, hadis Ahmad 14010 di situ ketika Muhammad melihat seorang wanita, dia suka dengan Zainab saat itu, dia langsung mendatangi istri siapa? Istri anaknya. Oke, waktu habis. Oke. Itu ya perbedaannya. Kembali fokus ke tema ya. Ini kayaknya tafadhol dari pihak Muslim, Itu Ustaz Naja dan fokus kok bro, Brother Jumat. Alif. Kan Dinda kita Wafi, silakan. membandingkan apakah Musa ini betul Silakan Ustaz Wafi. Muhammad ini penerus Musa begitu. Nanti saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, yang pertama Mas Erben cuma ngutip-ngutip ayat saja sih. Tadi mengatakan Musa itu diberikan mukjizat, kalau Nabi Muhammad tidak. Dalam QS 28 ayat QS 28 ayat 48 surah Al-Qasas ya maksudnya. Surah Qasas ayat 48. Ini entah Mas Erben apa hanya baca terjemahannya atau tidak paham konteksnya. Dari awal seperti itu. Tadi saya sudah perjelas, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu caranya menyebutkan beberapa riwayat. Nanti penjelasan riwayat itu benar atau tidak, beliau tulis di kitab satunya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Malah Mas Erben bilang, ini tafsir Ibnu Katsir lebih terpercaya bro. Kamu udah bisa buat tafsir. Dengarkan jawaban kami, lalu bernarasi bro Erben. Mengenai surah Al-Qasas 48, yang bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diberikan mukjizat sebagaimana Nabi Musa yang kamu utarakan. Di sana padahal sudah jelas ayatnya. Falamma ja'ahumul haqqa min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl? Qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Jadi ketika Rasulullah diturunkan Al-Quran, Allah memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Orang kafir ini mengatakan itu hanya sihir. Musa memiliki mukjizat dan Muhammad tidak memiliki mukjizat. Ini fitnahan orang kafir bro, yang kamu pakai ini. Gitu loh. Dan ini sudah membuktikan di ayat pertama sudah falamma ja'ahumul haqqa. Ketika Al-Quran itu datang kepada Rasulullah, lalu memberitakan bahwa itu mukjizat Rasulullah, lalu ada bantahan dari orang kafir. Tapi ya ada apa-apa sih, karena memang Anda orang kafir. Jadi perkataannya ya sama dengan ayat ini, pertentangan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Itu dijawab di ayat setelahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mas Kiamat bawa-bawa nikah pedofilia itu ya. Saya kira tidak nyambung loh. Karena ini persamaan tentang Nabi Muhammad dan Nabi Musa, kok malah bawa pedofil itu kemana arahnya? Kamu nanti mati kutu kalau bawa ke sana. Lanjutlah Bang Zuma. Oke, Gak nyambung baik. Kiamat ini. Lanjut Bang. Ya, memang dia namanya juga manusia Google. Mati lampu habis dia. Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu pertama di gunung, yaitu Gunung Sinai. Rasulullah Muhammad SAW juga menerima di gunung, yaitu Gunung Jabal Nur. Ayo, Yesus di mana? Paulus di mana?
di padang pasir. Paulus itu di padang pasir ketika dia jalan ke Damsik. Sementara nubuatan Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang akan mengatakan Mesias ada di gurun pasir. Dan itu adalah Paulus. Sementara ketika Rasul Muhammad SAW itu menerima wahyu sama seperti Musa, itu di gunung. Juga diceritakan di dalam Ulangan 33 nomor 1 nomor 2. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah kepada orang Israel sebelum ia mati. Tuhan berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir yang nampak bersinar dari pegunungan Paran. Ini Paran ini siapa ini? Keturunan Ismail. Dan dia datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Siapa yang memimpin orang-orang kudus bersunat untuk memerangi kemudian Mekah, kota Faran, area Faran? Siapa itu? Yesus. Lalu kemudian dikatakan di dalam syariat baru yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran ya, Nabi Musa alaihissalam juga itu datang membawa kitab Torah, syariat baru yang belum pernah diajarkan oleh para nabi. Apa itu? Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan di dalam Al-Quran, dia datang membawa Al-Quran yang mengandung syariat baru. Jadi kalau Anda menyamakan antara syariatnya Musa dengan syariatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, memang beda. Karena syariatnya Musa itu baru bagi kaumnya Bani Israel. Dan juga syariatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu baru untuk seluruh manusia. Bukan cuma satu golongan saja. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu Yesus datang untuk siapa dia? Syariat apa yang dibawa oleh Yesus? Paulus syariat apa yang dibawa? Ketawa itu penting biar sehat. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Nabi palsu tadi ketika Anda menjelaskan dengan Uni Riva, Nabi yang sama seperti Musa itu jelas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain, bukan Yesus, apalagi Paulus. Paulus itu nabi loh. Kalian harus pahami, Paulus itu nabi, tapi palsu. Ya, Kisah Pewarta 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi dan pengajar di Antioquia. Salah satunya adalah Om Saulus. Dan itulah pendiri agama Kristen yang mengajarkan kalian menyembah manusia. Sementara nabi yang benar, termasuk Nabi Yesus yang sudah diakui oleh saudara Erben tadi, ya, itu jelas datang kepada Bani Israel. Jadi Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu diakui oleh Erben adalah seorang nabi. Berarti nabinya umat Islam, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang kemudian dipalsukan namanya menjadi Jeseus demi untuk menyenangkan hati Romawi dan Yunani, itu hanya nabi yang dituhankan oleh teman-teman Kristen. Sadarlah kawan. Ya. Alhamdulillah waktu habis. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika Bro Kiamat mulai duluan, berbicara. monggo. Ya, jadi saya mau langsung tanggapi aja ya. Jadi kalau misalkan membahas tentang nabi palsu, sebetulnya tadi saya udah kasih ya, dalil ya. Di Bukhari 2 itu dikatakan awal dari wahyu itu ciri-cirinya adalah bunyi lonceng. Nah, tetapi di dalam hadis Musnad Ahmad 8496 di situ dikatakan bunyi lonceng itu adalah setan atau iblis. Makanya saya nggak heran ketika misalkan turun ayat ya, misalkan Muhammad itu bebas ya menggauli mantan istrinya walaupun diceraikan. Itu ada di dalam Tabari ya, di dalam surah surah 2 ya, Al-Baqarah ayat 229. Kemudian yang tadi menikahi anak menantu ya. Kemudian misalkan dia bebas menyetubuhi siapapun yang dia inginkan. Bahkan saya bisa tunjukkan ya nanti di dalam surah 33 ayat 51. Jadi orang-orang itu bisa mendatangi Muhammad, wanita-wanita, dan kemudian tanpa mahar itu boleh dengan Muhammad ya. Kemudian itu ada di Tabari. Kemudian mendatangi istri orang yang tadi saya pertegas di dalam Ahmad 14010 ya, Ustadz Ahmad. Nah, makanya ini saya bandingkan dengan Musa. Kalau Musa memang tujuannya dia untuk memberitakan Taurat ya menjadi suri tauladan. Nah, sedangkan Muhammad apa suri tauladannya ya. Nah, sedangkan dia untuk berperang ini saya bisa tunjukkan ya di dalam ini ya, bentar. Ibnu Hisyam. Nih, boleh diperbesar dulu frame-nya. Mi, diperbesar dulu Mi. Waduh, waktu saya terbuang. Ngomong aja bro, ngomong aja sambil nanti Ini saya mau menunjukkan data. Jadi biar nggak ini ya. Di pause kok, di pause aman. Ya, jadi ini Ibnu Hisyam ya, Ibnu Hisyam. Jadi teman-teman bisa baca. Ini permulaan ini ya tentang ini permulaan dakwah dengan terang-terangan. Jadi kenapa terjadi perang? Nah, ini perlu diketahui bahwa Muhammad itu melakukan penistaan agama. Jadi ketika Muhammad itu memberitakan tentang Islam kepada orang Quraisy secara terang-terangan, mereka itu nggak ada masalah ya. Ini ketika orang-orang Quraisy tidak mengutuki Muhammad sama sekali. Tetapi beda ketika Muhammad suatu saat menyebut Tuhan mereka dan menghinanya. Ya, sampai kemudian orang-orang Quraisy itu mengecam Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Muhammad yang seorang pimpinan dari Quraisy. Jadi mengatakan gini, "Hai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah menghina Tuhan-Tuhan kita." Makanya nggak heran terjadi perang, karena tabiat dari Muhammad ini itu adalah penista. Ya, seperti apa? Mencaci maki agama kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita.
dan menuduh sesat nenek moyang kita. Jadi nggak heran kalau kemudian terjadi perang. Jadi jangan menyalahkan. Oh, itu orang-orang yang mengecam, yang menyakiti hati Muhammad dan seterusnya. Nah, itu kan hati kalian yang ingin mengkutuskan Muhammad sebagai nabi, yang mana Muhammad itu sebetulnya bukan nabi, yang tidak ada nubuatannya di dalam kitab-kitab sebelumnya, hanya narasi kosong yang tidak terbukti, gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita bandingkan dengan Musa. Musa itu adalah seorang nabi yang sangat mulia ya. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad ini punya kekuatan lato-lato setara 30 laki-laki. Itu ada di dalam Bukhari 260. Kemudian Muhammad itu pernah melakukan KDRT kepada Aisyah, ya. Bisa saya tunjukkan, itu dipukul dada Aisyah sampai sakit. Itu ada di dalam hadis ini ya, bentar, Nasa ya atau Bukhari, nanti saya tunjukkan itu ya, kalau misalkan teman-teman muslim nggak tahu, itu ada ya. Kemudian Muhammad juga pernah kepergok selingkuh ya dengan Maria Kipti, yaitu Hafsah yang memergoki. Itu ada di dalam surah 66 ayat 1, itu ada di dalam Tabari ya. Kemudian itu dipertegas kisahnya itu di dalam hadits. Nah, apakah Maria Kipti itu dinikahi? Maria Kipti itu kan adalah budak ya. Itu sampai Aisyah itu sampai cemburu itu waktu itu. Sampai akhirnya turun ayat gitu ya. Untuk Muhammad yang 1 bulan tidak menyetubuhi, akhirnya diperbolehkan. Yaitu fatwa 90455. Di situ dikatakan Muhammad tidak menikahi Maria Kipti. Jadi justru ini pertanyaan ya. Ya kira-kira gitu Pak Erban, silakan. Oke, Mohon maaf aku ditaruh di layar waktunya, yang besar. Aku ditaruh di layar besar. Boleh di-pause dulu. Kalau ulangan 18, kita lihat ya kelahiran ya. Musa lahir dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda. Jadi suku Lewi dengan suku Yehuda itu saudara, itu ya. Jadi ini nggak ada hubungan dengan Muhammad. Muhammad itu kaum Arab. Itu nggak ada saudara dengan Musa. Baru masa kecil Musa akan dibunuh oleh bangsa Mesir, Yesus pun akan dibunuh oleh Herodes. Panggilan, Musa dipanggil keluar dari Mesir, Yesus pun dipanggil keluar dari Mesir setelah Herodes mati. Kita lihat lagi kepemimpinan, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yesus pun memimpin umatnya dari dunia menuju surga yang kekal. Baru pengajaran, Musa menyampaikan hukum Taurat dalam kitab perjanjian lama. Yesus menggenapi hukum Taurat dalam kitab perjanjian baru. Sedangkan Muhammad menghapus hukum Taurat. Dihapus semua, nggak ada. Musa adalah nabi Israel, Yesus pun nabi di Israel. Yesus berperan sebagai apa? Yesus berperan sebagai nabi, imam besar dan raja. Jadi ini tepat. Kita lihat lagi, perbuatan ajaib. Musa melakukan banyak mujizat, Yesus pun. Musa diurapi oleh Roh Kudus, Yesus juga penuh dengan Roh Kudus. Kesetiaan kepada hukum Taurat, Musa dengan setia menuju kepada hukum Taurat. Demikian juga Kristus menuju kepada dirinya dan Roh Kudus sebagai cara Allah menggenapi kehendak serta dan seterusnya. Ada tanda tanya di sini ya. Waktu habis. Jadi kita lihat hukum-hukum ibadah semua sejalan, tapi Waktu kalau habis. dengan Muhammad semua berbeda, ibadahnya semua berbeda. Ini data tanya, silahkan dibaca. Suara aku nggak kedengeran ya? Oke. Oke, Ya, sudah. selanjutnya dari pihak Muslim, 6 menit waktu akan berjalan ketika berbicara. Monggo Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara tentang cabul, persundalan, kemudian zina, itu kitab yang digunakan Kristen jagonya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW kemudian diceritakan sedetail itu, ya kita punya kitab sahihah, yang dia punya cuman Google. Yang paham tentang kitabnya umat Islam, ya umat Islam, bukan umat Google. Mati lampu selesai. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, pencabulan, pensundalan, persinahan, itu bergejibun. Bahkan Tuhannya orang Kristen itu, kalau kita lihat, itu berasal dari hasil persinahan dari kakek buyutnya. Jadi Kristen tidak punya kemudian Tuhan sekiranya kakeknya tidak berzina. Oke ya, dicatat itu ya. Kristen tidak punya Tuhan bernama Yesus kalau kakeknya Yesus tidak melakukan pencabulan, persundalan, persinahan. Tapi kitabnya mereka tidak sedetail apa yang diceritakan oleh si penghujat ini. Ya, kalau kita tanya, Yesus ngapain aja? Itu tidak diterangkan secara detail. Karena kenapa? Ajaran Yesus itu melalui banyak meja-meja editan, revisian. Bagaimana dengan Paulus? Oh, apalagi Paulus, bapaknya aja nggak ditahu siapa. Bagaimana mau diceritakan hari per hari? Kalau baginda Rasul Muhammad SAW, apapun yang ada di dalam kehidupannya itu diceritakan oleh para perawi. Sejarah hidupnya dalam sirah nabawiyah. Nah, ending daripada itu semua muncul penyesat-penyesat seperti ini. Sedangkan orang-orang yang hidup sesaman baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak ada yang menceritakan seperti yang mereka kemudian narasikan. Ini si penghujat ini udah berapa kali bawa hadits dan sebenarnya saya sudah malas berhadapan dengan dia. Dia ini korban terjemahan. Dia katakan menggauli hewan, menggauli binatang. Saya jelaskan secara original teks tidak ada menggauli, tapi membawa binatang. Korban sesamanya pembuat link gitu. Umat Islam tidak mudah dibodohin seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika kembali kepada tema Nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam jelas mendirikan rumah ibadah yang banyak kemudian dikunjungi oleh manusia. Namanya tabernakel. Yesus mendirikan rumah ibadah yang mana? Paulus mendirikan rumah ibadah yang mana kemudian? Nggak ada. Baginda Rasul Muhammad SAW kemudian mendirikan Ka'bah. Dan itu sampai hari ini
tetap menjalankan nubuatan, penggenapan nubuatan, orang dari seberang semuanya akan datang memberikan yang terbaik terhadap negeri yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu hanya terjadi pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus, Paulus lewat. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kiamat ini gimana sih Bang? Kok apa ya? Temanya kok kemana-mana ini, padahal sudah ada ketentuannya loh temanya. Nabi Muhammad dan Musa, temanya itu. Berdaya, Kok tak berdaya. ini sampai lari ke peperangan tadi ya. Padahal Musa juga ada perangnya loh. Tadi sampai apa ya? Awal-awal Muhammad perang itu gara-gara menghina sesembahannya orang kafir. Bro, kalau di kitab Anda ada, jangan dibawa ke kita. Gak laku bro. Kamu kan korban salah terjemahan. Kita itu umat Islam akan memandang suatu teks nas dalam Al-Quran dan hadis, adikku kiamat, itu harus memandang original teks. Makanya belajar bahasa Arab bro, biar lebih akademis gitu loh. Kamu tidak baca di Imamat 26 nomor 30, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu. Loh, di sana Tuhan menghina sesembahan umat lain. Yang berhala itu disembah oleh umat lain, oleh Tuhan dipanggil bangkai. Bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihatmu jedar. Selamat datang kiamat, di hari kiamat. Gini gitu. Kalau ada narasi seperti itu, jadi Nabi Muhammad itu coba tunjukkan apa penghujatan Nabi Muhammad kepada sesembahan berhala mereka. Baru kamu bernarasi, gini loh, Nabi Muhammad itu menghina mereka. Gitu. Wah, ini Tuhanmu ngajari, bilang bangkai-bangkai berhalamu dan hatiku akan muak melihat kamu. Ini juga menista sesembahan para paganisme, kan gitu. Di kitabmu jelas kok gitu loh, bro. Makanya ojo waca terjemahan tok, bro. Aku beru turuan iki entek raimu, bro. Emang Lanjut, itu kitabnya, Bang Duma. Dek? Perasaan itu bukan kitabnya, itu kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil terjemahannya tanpa sah, tanpa legitimasi pemberian. Ya, lalu kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu memiliki sifat keagungan dalam menyebarluaskan ajarannya, tidak hanya menggunakan dalil, tetapi menggunakan perang. Itu perintah dari Tuhan, dan itu dilakoni oleh Nabi yang sama seperti Musa. Yesus beli pedang 2 untuk potong bawang aja kok. Apalagi Paulus. Walah, Paulus. Paulus. Dia itu hanya tangan kanan Romawi Yunani untuk melanggengkan ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran paganisme, penyembahan kepada dewa-dewa. Dan itu kamu imani sekarang. Kiamat lo. Si mau. Lanjut. Ya, waktu habis Gurunda. Ya, selanjutnya Timer silakan dari plus pihak Kristen, moderator, fokus pada mohon materi. lebih difokuskan lagi temanya biar gak kemana-mana gitu. Oke. Aku duluan bro ya, Kemal Iya, ya. betul ini. Seandainya Ustadz Wafi nggak manggil deh aja, aku udah beda ngomongnya. Sepertinya Oke, kiamat jadi gini. literasi yang Oke, sudah. disiapkan lain dengan tema. Oke. Literasi yang Fokus ini. dipersiapkan itu Nah, hanya kami untuk hujatan. timer Oke, juga silakan. ya, bukan robot gitu loh. Oke, sudah siap. Bro Kiamat saya duluan ya. Iya, Yang kalau Bro pertama, Erben kan Alkitab- Bro Erben kan fokus itu pembahasannya, kiamatnya kemana-mana. Ya, Ya, sebetulnya Bapak, bagus kok begini, Bro Kiamat itu. teman-teman Islam itu memang nggak paham bicara tentang perang, tapi begitu saya tunjukkan data perang, dibilang nggak nyambung, kan lucu. Otaknya yang konslet, kebanyakan minum kencing unta. Itu. Baik, menghujat Ya, saya turunkan unta itu diharamkan. Yang lain aja Oke, ya. sudah. Ya, jadi mesti nyambung Kiamat, ketika mau kasih Kiamat, framing, emosi, tapi ternyata guys. ada yang nggak nyambung sama sekali. Peringatan Nah, kiamat. silakan. Mohon maaf ya. Turunkan kamu. Oke ya. Kalau- kalau bisa ganti narasumber aja sih. silakan, Panik nih, Bro Alif. Silakan Bro Alif tunjukkan waktunya. Saya Ada udah mau yang apa lain ini? nggak? Sebentar. Ya, monggo Bro Erben, monggo. Oke, yang pertama, Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki sudah utuh dan lengkap sekitar 1100 tahun sebelum Quran. Dan kitab itu sudah jujur menceritakan kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah tokohnya. Yang berzina diceritakan berzina, yang baik diceritakan baik, yang buruk diceritakan buruk. Kenapa? Karena itu menjadi peringatan dan teguran supaya kita jangan mengulanginya. Tetapi memang orang muslim menjadi bingung. Kenapa? Karena di dalam Quran, kisah-kisah para nabi itu hanya secuil. Ibaratnya kalau fazel, dari 1000 fazel, yang ada di Quran itu cuma 2 fazelnya. Sehingga kalian menjadi kebingungan. Jadi Alkitab itu Allah yang jujur dan para nabi yang jujur dan dipelihara oleh umat yang jujur. Sehingga tidak ada di sana polesan-polesan. Oke? Tetapi dosa sebagai dosa harus diberitakan dosa, kebenaran sebagai kebenaran harus diberitakan sebagai kebenaran. Tadi kalau dikatakan sama si Juma, nenek moyang Yesus berzina. Oke, betul, Salomo ada melakukan perzinahan, Daud melakukan perzinahan dan itu dosa. Tetapi ingat, bahwa Maria itu adalah wanita suci. Dan dia adalah seorang perawat. Artinya, tidak ada benih biologis di sana oleh orang manusia. Jadi Bro Juma harus mengingat itu kembali. Makanya satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh seorang wanita yang perawan hanya Yesus. Dan itu menunjukkan kesuciannya. Dan Yesus satu-satunya yang tidak berdosa seumur hidupnya. Baru tadi ada kau singgung tentang rumah ibadah. Musa mendirikan kemah tabernakel
Dan esensi dari kemah tabernakel itu adalah di situ Tuhan berbicara, di situ ada kurban. Tetapi di dalam Islam tidak ada kurban yang dilakukan di Bait Allah. Sedangkan Yesus menggenapi seluruh hukum kurban. Sedangkan Yesus meneruskan, bahkan ketika Bait Allah halamannya itu digunakan untuk jualan, Yesus marah. Karena Yesus kenapa? Meneruskan ajaran daripada Musa dan disempurnakan dan digenapi. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dihilangkan, tidak ada. Sehingga esensi kurban di dalam Islam dengan esensi kurban di dalam ajaran Musa itu sesuatu hal yang sangat berbeda sekali, bro. Di situ ya. Jadi tadi juga dikatakan bahwa Quran itu katanya mujizat Muhammad gitu ya. Menurut saya Quran itu juga harusnya dikatakan mujizat daripada Jibril. Karena Jibril lah yang menyampaikan itu kepada Muhammad. Kenapa hanya mujizat Muhammad? Seharusnya juga ikut mujizat Jibril. Bahkan itu harus dikatakan juga mujizat Allah, kan begitu. Kalau hanya Jibril. Muhammad dengan Jibril menurut saya setara dalam hal itu. Karena Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Seharusnya Jibril dan Muhammad itu dua bersaudara di dalam pewahyuan di situ. Jadi jangan hanya mujizat Muhammad doang, itu menurut saya. Baru yang mau saya sampaikan lagi, karena ini perlu diedukasi, aku dikasih di layar yang besar dong. Supaya saya kasih tahu sama teman-teman muslim ini, bahwa Yesus itu seorang nabi di dalam Alkitab. Ini data-datanya saya tunjukkan ya. Saya ditaruh ini data-data. Jadi Yesus itulah satu-satunya nabi yang kudus sempurna, makanya kalau ada nabi yang penuh dosa kami tolak. Bahkan Paulus pun tidak menjadi patokan bagi orang Kristen, tapi Yesus. Karena Paulus juga meneruskan ajaran Yesus. Ini bukti-buktinya. Bahkan seorang nabi yang lebih besar. Di sini ini data-datanya. Yesus itu nabi yang paling besar. Semua ada data-data Alkitab. Baru apa perbedaan Yesus sebagai nabi dengan para nabi? Kalau Yesus itu diutus dulu oleh Allah firman-Nya, kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan baru dia mengajar dan bermujizat. Kemudian Yesus mati, bangkit dan mulia, naik ke surga. Dan dia akan datang dari surga menjadi raja segala raja, hakim yang adil. Sedangkan kalau para nabi secara umum dilahirkan dulu, setelah dilahirkan dipanggil, kemudian diutus, baru mengajar bermujizat, mati menantikan kebangkitan. Kalau Yesus, dia mati, dibangkitkan, kemudian dia naik ke surga. Kalau para nabi menantikan kebangkitan, kalau Yesus tidak lagi. Justru Yesus nanti di hari zaman akan membangkitkan orang-orang salehnya. Ini keren bro. Jadi nggak masalah orang Kristen memiliki nabi seperti Yesus. Yesus itulah nabi yang dinubuatkan dalam Alkitab PL, banyak sekali. Di sini ya, para nabi menantikan. Oke bro Kiamat, lanjut. Ya, boleh diperbesar frame saya. Boleh diperbesar, wait timernya. Ini ya saya tunjukkan. Jadi tadi itu Aisyah ya, Aisyah yang di KDRT oleh Muhammad itu ada di dalam hadis Muslim, volume 3, buku nomor 43, hadis nomor 648. Nah, kalau yang ini ketika Muhammad itu kepergok wik dengan budak yaitu Maria Kipti ya. Ini saya sudah tandai. Jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena memang perlu dibandingkan Musa dengan Muhammad. Jadi jangan kepanasan karena memang tidak apple to apple. Bahkan Muhammad itu nanti bisa kita lihat Muhammad itu siapa ya supaya ini. Jadi dikatakan ini wahai Rasulullah. Ini menurut Muhammad bin ini ya seterusnya. Ini di dalam tafsir At-Tabari ya, At-Tabari. Jadi ini literasi yang baik ya. Wahai Rasulullah, Anda melakukan ini di rumah saya. Ini nih Hafsah ya, Hafsah. Dan di atas ranjang saya. Akhirnya Rasulullah mengharamkan Maria dan seterusnya. Nah, ini langsung cepet aja supaya ceritanya yang panjang ya. Jadi di sini dikatakan begini. Salah seorang istri Nabi yaitu Hafsah memergoki Rasulullah SAW bersama budak wanitanya yaitu Maria Kipti di rumah sang istri tersebut, Hafsah ya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Rasulullah SAW lalu bersabda padanya, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Ya, itu ya. Waktu habis. Silakan nanti dibaca ya teman-teman ya, itu keren itu. Ya. Narasumber aja yang inilah, saya Temur aja. Waktu akan berjalan ketika berbicara, tafadhol. Dinda Wafi duluan atau gimana? Lanjut Bang Suman dulu. Iya. Jadi ketika saudara kita ini membawa narasi seperti itu lalu kemudian mati lampu. Saya nggak bisa bayangkan gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan ya, tadi saudara Eren mengatakan bahwasanya Yesus itu nabi yang suci. Nenekmu kiper lah, aku bilang. Bagaimana caranya nabi suci tapi dia mati terkutuk? Benar nggak Yesus itu mati terkutuk? Terkutuk dia, kematian Yesus itu mati terkutuk. Apakah Musa mati dalam keadaan terkutuk? Tidak dong. Musa matinya sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu saudara Erben mengatakan Yesus lahir dari perawan. Satu-satunya nabi yang lahir dari perawan. Berarti nggak sama seperti Musa. Kalah di situ ya. Kasihan kali lah kalau dikatakan seperti itu. Lalu kemudian berbicara mengenai Musa ya. Kalau dikatakan oleh si penyesat tadi, si penghujat ini, Nabi Musa itu menjadi suri toladan. Ya. Tapi faktanya ajarannya tidak ada yang kalian lakukan. Kalian justru meneladani Paulus, pendiri agama Kristen ini.
Yesus datang menegakkan hukum ajaran Musa. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dihilangkan. Itu dibantah oleh pendiri agama Kristen. Dengan matinya manusia terkutuk di atas tiang salib dengan terkutuk, maka dia telah membebaskan Kristen dari kutuk hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi antara Kristen dengan Yesus itu saling mengutuk. Yesus mengutuk Kristen di dalam Yohanes 7 nomor 47. Terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Kemudian orang Kristen melalui ajaran Paulus juga mengutuk Yesus. Terkutuklah orang yang di atas tiang salib, karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Yesus. Kristen mengatakan Yesus itu terkutuk. Jadi antara Kristen dan Yesus saling mengutuk satu sama lain. Nabi Musa tidak ada yang mengutuk dari kaumnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang kutuk beliau. Jadi yang Nabi sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terkait dengan kurban, Rasulullah Muhammad SAW memberitakan melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Berarti pemberitaan itu datangnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Mengajarkan apa? Tentang syariat. Syariat apa? Penyembelihan. Walikulli ummatin ja'alnal mansakal liyazkuru smallah alal ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat telah kami syariatkan, telah kami perintahkan, telah kami tetapkan adanya penyembelihan kurban. Kurban di sini Nabi Musa mengajarkan hewan, bukan manusia, Bung. Ajaran menyembelih manusia itu dari Romawi Yunani, apalagi menyembelih Tuhannya sendiri hanya ada di dalam ajaran pagan. Paham? Kalau nggak paham, ya silakan. Maaf dipahamkan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya juga gak habis pikir Bang ya. Waktu buka laptop serius nyari data gitu langsung mati lampu itu gimana kira-kira tuh? Jadi baca Arabnya gak bisa, hanya pakai terjemahan, disimpulkan lagi. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kan itu ayatnya yang dipakai kan? Wahai nabi, kenapa kamu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah? Kan seperti itu. Berkaitan dengan ayat tersebut, kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari, di sana konsep budak di dalam Islam itu masuk hukum fikih. Adik kiamat. Jadi kamu harus tahu bab fikih yang namanya Kitabul Itqi, bab pemerdekakan budak. Budak itu apa? Ada budak muahad, ada budak apa? Umul walad dan lain sebagainya. Itu harus pahami dulu. Gitu, konsep budak itu harus pahami dulu. Apakah berarti Islam memperbudak? Loh, justru Islam datang itu memerdekakan budak. Makanya beberapa hukuman dalam Islam, salah satunya itu harus memerdekakan budak, cara membayarnya. Begitu. Nggak paham konsep budak, cuma comot-comot, nanti mati lampu, mau biar kamu. Gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang bisa saya jawab dari apa yang dijelaskan kiamat ini, karena apa ya? Tadi cuma muter-muter nyari apa namanya itu, nyari penjelasan, kemudian dipotong-potong, lalu disimpulkan. Apa yang mau saya jawab gitu? Kiamat. Jadi ayolah adikku kiamat ini agak cerdas lah gitu. Pakai original teks, tafsirnya yang jelas gitu. Jangan kayak gitu, itu nakal namanya. Mending main lato-lato gitu. Lanjut Bang. 1 menit Bang, habisin Bang. Bingung saya mau jawab apa itu. Ini bukan adek, ini suaranya aja yang kayak anak-anak. Udah tua sebenarnya, cuma otak nggak jalan gitu. Jadi ketika berbicara mengenai nubuatan ya yang sama seperti Musa, Anda mau dudukkan Yesus di mana kira-kira? Yesus ini di mana duduknya sama seperti Musa kira-kira? Dari perspektif apa kira-kira? Kesaktian? Mujizatnya? Atau apa yang Anda ingin samakan dengan Yesus? Yesus itu Tuhan menurut Anda, Musa bukan Tuhan. Udah selesai di situ. Yesus itu jelmaan Bapa, Father, Dewa Senior, yang kalian sebut Theos, tapi kalian malu menyebutnya, makanya mengatakan Bapa. Itu datang menjelma menjadi manusia. Musa itu bukan penjelmaan dewa, Bung. Ya, orang Romawi, orang Yunani tidak menyentuh kepada Musa, dia menyentuhnya kepada Yesus. Jadi tidak ada itu kesamaan Yesus dengan Musa, nggak ada. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan, beda. Ya, ayo sadar. Habis waktunya Ustaz tadi. Baik, terima kasih. Oke. Lanjut. Yang pertama, yang mengatakan bahwa Yesus itu jelmaan Bapa, ajaran odong-odong, ajaran lato-lato. Karena tidak ada ajaran Alkitab dan ajaran Kristen mengatakan Yesus jelmaan Bapa. Sekali lagi saya ulangi sama Juma, yang mengatakan bahwa Yesus jelmaan Bapa, ajaran lato-lato. Jadi Juma percaya kepada ajaran lato-lato. Mantap. Oke, itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Bagi orang Kristen, Musa jadi teladan. Dan orang Kristen mengikuti teladan Musa. Makanya Musa itu memiliki ajaran yang luar biasa. Saya mau tunjukkan ini ya. Di dalam Keluaran 20 jelas dikatakan bahwa orang Kristen, salah satu contoh ya, tidak menyembah selain kepada Adonai Elohim, Bapa di surga. Dan orang Kristen menyembah Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, bukan sebagai Adonai Elohim. Oke, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kami nggak pernah sikit-sikit kalau kalian. Bahkan ada orang bawa bom di gereja, panggil namanya itu nggak ada. Kemudian dikatakan, hormati ayahmu ya, jangan membunuh. Wah, siapa yang suka membunuh? Itu ajaran kolok-kolok. Jangan berzina. Berzina itu tahu apa?
mengingini istri orang lain atau memikirkan istri orang lain ketika istri orang lain dalam berpakaian seksi tiba-tiba timbul birahi, itu namanya berzina. Jangan mencuri atau merampok. Kita nggak pernah merampok punya orang, ada saudagar lewat, tiba-tiba kita habisin, nggak pernah. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, nggak pernah berdusta. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, nggak boleh, nggak boleh. Itu ajaran lato-lato, ya. Baru dikatakan di sini semua hukum-hukum Musa kita percaya sebagai kebenaran. Dan Paulus juga tidak pernah melakukan ini. Paulus sebelum bertobat dia pernah membunuh atas nama Tuhannya. Tetapi itu karena dia melakukan kesalahan. Tetapi kemudian dia bertobat. Maka Paulus itu punya catatan negatif sebelum menjadi Rasul Yesus. Tetapi setelah menjadi Rasul Yesus, Paulus itu tidak punya catatan negatif. Berbeda dengan yang itu. Tidak ada catatan negatif ketika dia belum jadi Rasul. Tetapi setelah menjadi Rasul, ada banyak catatan-catatan negatif di mata dunia. Begitu. Jadi di sini kita perlu kecerdasan di dalam memahami. Saya belum menemukan ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Musa, tidak ada. Justru Paulus menegaskan ajaran itu. Bahkan kalau kita berbicara ajaran Paulus, itu sejalan dengan ajaran Yesus. Kalau dikatakan tadi Yesus terkutuk ya, ini karena orang tidak membaca utuh. Dalam Galatia 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya apa? Manusia yang seharusnya terkutuk karena dosa, tetapi Yesus menggantikan, mengambil kutuk yang seharusnya untuk kita, untuk dirinya, sehingga kita dibebaskan dari kutuk dosa itu. Pertanyaan saya, siapa manusia di dunia ini yang kematiannya bisa menyelamatkan, bisa membebaskan orang dari kutuk? Siapa yang kematiannya di dunia ini, yang kematiannya memberikan kita kemerdekaan atas kutuk dosa? Justru, contoh, kalau di Muslim, kalau benar Nabi Muhammad itu mati diracun, siapa orang Muslim selamat masuk surga? Karena Nabi itu mati demikian. Karena ada racun itu katanya. Itu yang harus kalian pikirkan. Lanjut bro Kiamat. Ya, nah jadi begini ya, saya boleh minta frame ya? Saya tolong minta di pause dulu. Umi, itu lagi minta maaf katanya. Ya. Jadi saya tunjukkan dari ayat ke ayat ya. Jadi begini ya, kalau misalkan kita sudah paham tentang Al-Quran, tentu kita tahu Al-Quran ini adalah kitab klarifikasi. Kok gini ya, Bro Naja tadi bilang ya, dia nggak bisa menjawab. Memang nggak bisa jawab, orang saya kasih data kok. Memang itu yang terjadi, mau jawab apa, mau bantah apa, ya memang nggak mampu menolak. Saya bisa tunjukkan sampai ke fatwanya juga, ya. Jadi supaya nggak terlalu malu, saya nggak tunjukkan yang terlalu vulgar ya. Jadi gini, misalkan di dalam An-Nahl 103, di sini dikatakan, dan kita akan lihat ya, nabi palsu itu kriterianya seperti apa. Nih, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana mayoritas saat itu menilai Muhammad. Tentu kalau kita mau menilai diri kita, itu jangan diri kita yang menilai. Artinya Anda hanya melihat dari sisi intern Anda, tetapi ketika Anda berhikmat, Anda melihat ekstern dan Anda mempelajari sejarah, baru Anda paham bahwa Al-Quran ini adalah kitab klarifikasi. Ketika Muhammad dituduh misalkan tentang celana merah ya di surat 3 ayat 161 ketika perang Badar, nah maka dia berusaha untuk mengklarifikasi dengan turunnya ayat. Misalkan dia mau menikahi anak menantu, maka turunlah ayat itu kitab klarifikasi. Apakah yang seperti ini yang dari Tuhan? Nah, kemudian kita lihat ya, tadi kalau ajaran yang dongeng itu ada ya di surah 8 ayat 31. Terus ini misalkan Muhammad ini tukang nguping ya, karena Muhammad kan suka bergaul dengan orang-orang Yahudi gitu, makanya tahu tentang Taurat. Ini misalkan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu dan seterusnya. Ya, nanti bisa dibaca. Ini waktu saya terbatas. Kalau saya di room saya jelaskan panjang lebar ya. Jadi mohon maaf. Jadi supaya teman-teman catat ya. Nah ini, jadi mereka ini bisa menulis seperti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini di dalam Al-Anfal 31, karena Al-Quran itu adalah cerita turun-menurun. Makanya di sini kami dapat membacakannya seperti ini atau dapat melafalkan seperti yang Muhammad katakan. Begitu ya. Waktu habis. Ada. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim 6 menit. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Silakan Dinda Wafi. Oke bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak saya diperbesar dong, Umi. Siap. Ini. Jadi memang susah ya, ngobrol dengan agama Kristen itu susah teman-teman ya. Kayaknya hebat gitu, padahal gak ada jawabannya sama sekali gitu loh. Dulu di perjanjian lama korbannya binatang, dalam perjanjian baru korbannya Tuhan. Jadi repot, perjanjian lama manusia itu mati jika bertemu Tuhan, Keluaran 33 nomor 20. Di perjanjian baru Tuhannya mati ketika ketemu manusia. Ini kebalik ini. Makanya gak sama. Ajaran Musa sama ajaran Yesus sudah sama. Ajaran Romawi punya merek. Ya itu bang. Di Keluaran 33:20 jelas-jelas yang bertemu Tuhan, yang memandang Tuhan mati pasti, tidak mungkin hidup. Di perjanjian baru Tuhannya yang mati setelah ketemu manusia. Kan repot kalau kayak gini. Makanya dulu ya di dalam perjanjian lama cara penyelenggaraan korban itu dengan cara disembelih.
Di perjanjian baru malah disalib. Kan lucu gitu loh. Ini bukan penyempurnaan namanya. Ini pembatalan ini. Gitu. Nah, pertanyaan saya gini Mas Erben, karena kiamat tadi apa ya? Cuma ngoceh aja ya, celotehan aja. Matius 2 nomor 23 Mas Erben. Di sana kan dikatakan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yohanes 1 nomor 45 juga disebutkan begini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Taurat katanya, dan oleh para nabi. Dalam dua ayat tersebut, Matius dan Yohanes, Yesus itu telah dinubuatkan dalam kitab Taurat Musa. Dalam hal ini perjanjian lama. Sekarang saya nanya, di mana dalam perjanjian lama ada ayat yang secara eksplisit seperti di dalam Yohanes 1:45. Ada kalimat Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Coba dijawab Erben. Seperti itu. Kalau Bro Kiamat ini, aduh, ini adik saya ini memang masih lucu-lucunya ya. Yang dibawa ini malah surah An-Nahl ayat 103. Surah An-Nahl ayat 103 itu tuduhan pagan-pagan Mekah kepada Nabi Muhammad. Itu kok malah dibenarkan sama kamu? Kamu pagan tah? Berarti Kiamat mengakui kalau dia paganisme, karena itu tuduhan paganisme penyembah berhala musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad gitu loh. Monggo Bang Zuma. Oke, jadi Erben ini gimana Erben? Aduh, Anda harus banyak belajar Erben. Tuhan kamu itu yang adalah senior, father. Itu dijelaskan di dalam ajaran Nabimu Paulus ya, ketika mengirim surat ke Filipi. Di dalam Filipi 2 nomor 7, melainkan si father ini mengosongkan dirinya. Jadi Tuhanmu itu yang mengosongkan diri menjadi manusia. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi dikatakan di dalam original teksnya keno itu artinya Tuhan itu membuang dirinya lalu menjadi sia-sia, menyerahkan, meninggalkan haknya sebagai bapa lalu menjadi hamba. Itu yang perlu kamu pahami ya. Belajar lagi supaya kamu tidak begini selamanya. Lalu kemudian di dalam Yesaya 42 nomor 1 Saudara Erben, nabi yang kemudian datang diutus oleh Tuhan itu akan menyatakan apa yang dinyatakan kepada manusia? Yang dinyatakan itu adalah mesfot. Aturan, hukum-hukum, peraturan Tuhan yang akan diajarkan oleh nabi yang sama seperti Musa. Sementara agamamu itu tidak ada aturan Tuhan di dalamnya. Paulus itu hanya menuliskan berdasarkan apa yang dia mau supaya dia bermegah, bukan firman Tuhan. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum-hukum ini yang harus dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Oke? Apa hukum-hukum itu? Ya aturan syariat. Syariat inilah yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa sehingga berlaku sama seperti Musa. Perilaku nabi tersebut wajib hukumnya lebih dahsyat dari Musa. Lawang Tuhanmu kau itu bisanya apa? Erben. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan berangkat dari Yehuda. Lambang pemerintahan tidak akan bergeser darinya. Itu cakak. Cakak dalam bahasa Ibrani itu artinya panglima. Panglima yang dimaksud di sini adalah jenderal perang. Makanya dikatakan tongkat kerajaan, lambang pemerintahan. Di situ panglima, cakok. Sedikit-sedikit kau belajar Ibrani supaya kau paham. Lalu dikatakan dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Ketika dia menaklukkan bangsa-bangsa, bahasa Ibraninya yikaha. Yikaha itu artinya menghancurkan, menaklukkan, melumpuhkan musuh-musuh. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Paulus bisa melakukan itu? Gak bisa. Lewat. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian mendirikan panji tauhid di atas muka bumi ini. Belajar lagi kalian. Ya, waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, jadi kembali lagi ya teman-teman muslim ini menunjukkan kegagalan di dalam memahami teks. Suaranya agak kenceng, Pak. Di dalam Filipi pasal 2 yang mengosongkan diri itu adalah Yesus, bukan Allah Bapa atau Adonai Elohim. Karena Yesus menanggalkan keilahian demi dia melakukan tugas sebagai seorang hamba yang taat kepada Bapa di surga. Jadi kembali lagi, baru kalau dikatakan panglima, Yesus panglima. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang datang nanti di akhir zaman menjadi raja segala raja. Dialah yang membinasakan iblis di neraka bersama dengan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang sesatkan iblis itu ke neraka. Tidak ada nabi yang bisa melakukan seperti itu. Tidak ada raja di dunia yang bisa melakukan seperti itu. Hanya Yesus Kristus. Dan itu semua kepenguasaan. Makanya Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa di sorga yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Baru kalau dikatakan di dalam Yesaya 42, aku telah menaruh rohku atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Anda harus tahu, negara-negara maju dan negara-negara berkembang di dunia ini
terinspirasi dari hukum yang ada di dalam Alkitab, khususnya berpedoman kepada ajaran Yesus Kristus. Maka hukum demokrasi itu terinspirasi dari Yesus Kristus, bukan terinspirasi dari nabinya si Juma. Itu, bahkan hukum di Indonesia ini terinspirasi banyak itu dari negara Belanda. Dan itu digunakan di Indonesia sampai hari ini. Jadi jelas sekali, itu luar biasa. Jadi hukum itu apa? Karena tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari hukum kasih. Tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Tidak ada lagi hukum yang lebih tinggi dari mengampuni orang yang berbuat kesalahan. Tapi kalau hukum penggal dan potong, itu memang hukum rimba. Orang berbuat jahat dipotong, itu hukum rimba. Apalagi kalau mengancam orang. Kau harus ikut aku, kalau enggak, ku tebas kau. Ah, itu namanya hukum rimba. Itu hukum rimba, bukan hukum manusia. Oke, lanjut Bro Kiamat. Ya, Lanjut, Bro. jadi begini ya. Jadi ketika saya jelaskan memang tidak mau dibantah gitu ya. Misalkan kisah dari Abraham mengorbankan Ishak itu sebetulnya kalau yang paham itu sebenarnya menceritakan tipologi dari sang Mesias ini, yang mana Bapak karena dia mengasihi dunia ini ya dia mengorbankan anaknya ini, itu Yohanes 3 ayat 16. Jadi itu makna. Nah, tapi kalau yang ceritanya turun menurun yang antah berantah, makanya banyak Muhammad itu mendapatkan cercaan ya karena memang orang-orang pagan saat itu, orang-orang di sekitar Muhammad itu sudah mendengarkan semua yang ditulis di dalam Quran. Makanya dia mengatakan di dalam surah 8 ayat 31 Al-Quran itu tidak lebih dari dongeng-dongeng semata, dan Muhammad itu di dalam surah 9 ayat 61 dikatakan tukang nguping ya. Kemudian di dalam ini saya tunjukkan ya, boleh dikasih frame ya. Di surah 21 ya, nomor 21 ayat 5, di situ dikatakan Al-Quran itu hanyalah rekayasa. Ini saya tunjukkan. Jadi makanya saya bilang tadi itu adalah kitab klarifikasi. Karena memang sebetulnya kalau tanpa membaca sejarah pun, tapi kalau rajin umat-umat Islam akan paham. Karena memang nggak nyambung ini ya dengan kitab-kitab sebelum ini. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad. Ya, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Jadi saat itu banyak penyair ya, bahkan seorang penyair yang kemudian Muhammad itu tersinggung bisa langsung dibunuh. Ya, kemudian di sini cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu yang menurut ajaran turun menurun yang mereka dengar. Misalkan kalau di Indonesia itu apa? Nyi Roro Kidul ya, misalkan nanti Malin Kundang dan seterusnya. Nah, ketika diminta bukti gimana? Nah, jawabannya ada di sini Al-Maidah ayat 101. Jadi kita lihat bagaimana Allah itu maha kuasa ya di Arab. Nih lihat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jadi nggak boleh tanya kepada Muhammad. Muhammad ini nabi, katanya Muhammad ini luar biasa dan seterusnya. Tapi kenapa nggak bisa menjelaskan apakah Allah itu ada? Atau Allah itu hanya hasil dari rekayasa umat-umat yang ingin mempunyai kepentingan bisnis ya? Karena itu bisa nanti dijelaskan ya. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Ya, belum tanya, sudah dimaafkan. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Jadi kalau membaca ayat Al-Quran itu kelihatan formatnya. Pertama larangan, setelah itu dimaafkan. Itu konsepnya. Kalau nggak gitu, yang terakhirnya itu caci maki misalkan. Orang kafir atau apa ya, bisa di awal, bisa di akhir. Begitu. Jadi, dan Allah maha pengampun. Jadi, belum